Tamu kita hari ini adalah Bang Muhammad Ikramullah, seorang peneliti muda yang mendapatkan penghargaan Top 25 World Young Scientists in Sustainable Development Goals, acara Green Talent 2020 di Jerman. Kemudian beliau juga dapat undangan karena memenangkan proposal oleh WWF Belanda tahun 2019. Totalnya terdapat 7 penghargaan nasional dan internasional, dan beliau telah mempublish 9 academic publication internasional. Saat ini beliau sedang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas MIPA jurusan kimia di S3 dan mendapatkan beasiswa dari S2 dan S3 waktu di kampus dulu, dan sempat juga menjadi debaters, menjadi coach debate dan menjadi juri di banyak event. Gimana caranya kita biar bisa jadi peneliti muda yang mendapatkan penghargaan internasional? Mari kita kulik podcastnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang penelitian itu, peneliti itu kerjanya ini ya nggak mesti nggak mesti misalnya doing experiments in lab gitu, tapi juga nulis juga harus bagus karena gimana sih kita kita menemukan sesuatu nih dan kita mau melaporkan itu ke dunia gitu kan, ke ilmuwan lainnya supaya sah lah dibilang, ya kan. Jadi ibaratnya penelitian itu tidak akan lengkap kalau tanpa publikasi. Gitu. Jadi kita penelitian dapat hasil, wajib untuk publikasi supaya hasil yang kita dapatkan tuh bisa dilihat sama orang lain dan juga mengsahkan gitu loh bahwa ini tuh udah benar penelitian kita. Karena ketika kita publish itu, sebelum publish ada proses penilaian. Nah, penilaian oleh para juri dari jurnalnya atau kita sebutnya peer reviewer. Nah, mereka menilai apakah paper ini benar secara sains, secara ilmiah, apakah dia memiliki keterbaruan, inovasi. Nah, itu juga dinilai gitu sebelum publikasi. So, penelitian kita nih hebat atau tidak, berhasil atau tidak, itu dilihat dari outputnya. Salah satu outputnya itu publikasi. Dan ketika abang mengeluarkan jurnal-jurnal itu, bukankah berarti abang juga harus misalnya ke lab untuk meneliti dulu gitu? Atau mungkin profesi sebagai asisten editor, salah satunya di Nara kan, Naraji, itu abang mengedit semua hasil-hasil penelitian dari orang lain untuk dipublish. Oke. Jadi Naraji itu kayak jurnal. Jadi beda. Nah, abang sebagai peneliti ya, misalnya sebagai peneliti, dan ketika kita mau publish, kita publishnya di jurnal. Jurnal tuh seperti majalah. Kalau kita misalnya buku juga kayak Forbes misalnya Sport, The Economist gitu, Sports gitu kan. Nah, setiap majalah itu, setiap jurnal itu dia ada editornya. Gitu. Nah, editor inilah yang memutuskan ini kita ambil nih untuk dipublikasi, ini nggak boleh diterima gitu. Nah, itu tugasnya editor. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu, dua hal yang sangat berbeda. Satu mungkin bisa dibilang abang sebagai kliennya, satu lagi sebagai service providernya, penyedia jasa. Jadi ya gitu. Terbayang. Jadi terbayang. Pertama abang juga salah satu penulis yang kasih ke Nara kan. Nara itu kan publisher. Iya. Nah, kemudian satu lagi itu abang bagian edit jurnal-jurnal orang. Iya, benar ya. By the way, klarifikasi ya sebenarnya. Kita tuh kalau misalnya tulisan itu nggak kita sebut jurnal. Mungkin ini kesalahan yang paling general yang semua orang ngelakuin, menganggap bahwa tulisan-tulisan itu, ketika tulisan itu cari jurnal, judulnya ini jurnalnya. No, jurnal itu majalah gitu. Nah, yang kalian baca, yang dicari itu untuk bahan kuliah, itu bukan jurnal, tapi artikel. Artikel itu bagian dari jurnal gitu. Gimana caranya abang bisa jadi asisten editor di salah satunya mungkin di Nara kan, dan di beberapa tempat lain. Nah, awal abang bisa menjadi editor di Nara itu asisten editor, apakah abang dulu mencoba untuk publish dulu jurnalnya di beberapa tempat, kemudian dinotis sama mereka? Itu gimana bang langkah-langkahnya? Ini menarik ya. Jadi Naraje ya. Naraje itu salah satu produk dari
Narasains Indonesia. Nah, yang punya Narasains Indonesia ini adalah Dr. Harapan, yang beliau itu mungkin bagi kalangan para penulis ilmiah itu dia dikenal sebagai author nomor 2 paling produktif se-Indonesia dan masuk top 2% berpengaruh sedunia gitu. Nah, jadi dengan profil dia yang wow, dia kemudian berinisiatif membuat Narasains Indonesia dan kemudian produknya Nara-J. Nah, jadi kan kayak untuk bisa berhubungan dengan orang yang kayak gitu nggak sembarangan orang gitu kan. Nah, jadi waktu awal jumpa dia itu abang udah pernah publikasi beberapa kali, baru dikenalkan sama beliau, baru beliau kayak offer kerjaan, baru kemudian setelah beberapa lama di bawah beliau baru jadi asisten editornya. Kalau di kasusnya abang dikenalin dengan Dr. Harapan itu setelah publikasi. Gitu. Jadi abang kalau dari patternnya abang publikasi dulu, kemudian dinotis mungkin sama yang memperkenalkan benar, itu ya. Nah, untuk jadi author seperti itu ada requirement khusus nggak bang? Misalkan nih kami anak mahasiswa S1, itu belum boleh, harus lulus dulu dari kuliahan. Oke. Ya, ini menarik pertanyaannya. So, langsung ya ke intinya. Apakah ada syarat? Jawabannya nggak ada. Nah, ada satu kasus yang menarik ya. Contoh di Jepang itu. Jadi di Jepang itu mereka buat eksperimen bagaimana menetaskan anak ayam dari telur tanpa cangkang. Nah, tujuannya itu bisa jadi bahan belajar gitu. Jadi kan dilihat tuh proses perkembangan embrio ayamnya gitu sampai jadi dewasa, sampai jadi ayam gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai cangkang kan nggak bisa kelihatan ya. Nah, mereka tuh ngedesain sedemikian rupa sehingga itu bisa transparan gitu. Jadi kayak pakai plastik gitu. Nah, itu yang melakukannya guru dan siswa-siswanya. Gitu, siswa-siswa di sana. Nah, kemudian ketika itu jadi, itu kan suatu yang wow, gitu, satu yang luar biasa yang nggak pernah orang lakukan sebelumnya dan itu layak untuk dipublikasikan. Nah, ketika dipublikasikan, gurunya ini berinisiatif untuk memasukkan nama-nama siswanya ke artikel itu. So, apakah dibilang syarat? Adakah syarat tertentu untuk seseorang menjadi author? Nggak ada. Yang penting dia berkontribusi. Iya, yang paling penting tuh kalau ketika kita mau publish itu nanti ada author contribution. Nah, jurnal itu bakal menanyakan nih si autornya apa aja kontribusinya. Kita harus tuliskan tuh kontribusinya, misalnya melakukan eksperimen, terus mendesain eksperimen, memvalidasi data misalnya dan banyak lainnya. Orang yang dengan kontribusi tertentu saja yang layak untuk dimasukkan dalam list author. Nah, kalau misalnya ada dia kontribusi gitu, tapi tidak sebegitu signifikan, maka kita bisa meng-acknowledge mereka di itu ucapan terima kasih atau acknowledgement. Ketika abang meraih penghargaan 25 World Young Scientist untuk Sustainable Development Goals kan, kan scientist nih. Nah, berarti asumsi saya nih itu mungkin terkait dengan penelitian juga. Benar. Ya. Penelitian apa nih? Itu. Oke. Ya, jadi ini terkait dengan skripsi abang dulu waktu ya masih S1 pastilah skripsi ya. Jadi itu tentang logam berat merkuri. Nah, setelah ketika melakukan penelitian itu kita menemukan bahwa terjadi pencemaran di Aceh. Dan kemudian karena ada data itu kita coba usulkan suatu program yang tadi mungkin disebutkan ya ke Belanda gitu kan. Nah, kita usulkan program saat itu WWF sedang buka open call for proposal. Jadi kita daftarkan gitu. Nah, programnya itu kayak citizen science gitulah. Jadi kayak kita melibatkan masyarakat untuk memonitoring atau memantau kejadian pencemaran merkuri ini gitu. Nah, ini kan suatu yang mungkin bisa dibilang baru walaupun ada beberapa orang yang sudah melakukan, tapi ini masih sedikit yang melakukan. Nah, terus setelah itu juga dilanjutkan dengan beberapa penelitian di S3 terkait juga dengan logam berat gitu. Jadi kayak konsisten gitu, logam berat. Dan ya itu yang abang coba, mereka kan open for application gitu kan. Nah, terus mereka
minta dong daftar-daftar penelitian yang ada, terus ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Nah, Abang lampirkan itu, dilampirkan hasil publikasi tadi, dan juga melampirkan kegiatan yang tentang citizen science itu. Ya, alhamdulillah akhirnya terpilih gitu. Saya rasa Abang pasti punya patternnya kan di beberapa riset yang Abang lakukan. Artinya langkah-langkahnya kayak gitu. Langkah-langkahnya. Ya, jadi mungkin secara garis besar bisa mungkin Abang sampaikan kepada kita nih yang pengen bikin penelitian mungkin. Kalau tentang penelitian itu memang kita harus bahasa dari awal gitu. Dari awal bagaimana kita mendesain penelitian itu. Nah, cara kita mendesain penelitian itu tentu kita harus merujuk ke sumber yang udah ada gitu. Kemudian baru kita modifikasi ya. Ya harus adalah harus ada alasannya nih kenapa nih kita melakukan pengujian ini misalnya gitu. Nah, itu kita dapatkan dengan melakukan studi literatur. Mungkin Furkan udah ya, Furkan. Saya sedang nih, Bang. Ya, ini mungkin berguna juga ya. Satu ya. Ya, mungkin ini berguna juga untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi gitu ya. Ketika kita dapat dikasih ide gitu ya sama dosen, atau kita dapat judul nih gitu ya. Kalau di kimia itu kita sering dikasih tawaran project dosen, jadi kita nggak pernah mikir judul skripsinya apa. Tapi kalau mungkin di jurusan lain kan harus mengusulkan judul dulu. Nah, ketika kita udah dapat judul, kita expect-nya tuh dosen bakal kayak suapin ke kita gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Jangan kayak gitu. Karena ketika dapat ide dari dosen atau siapapun, atau kalian yang mengusulkannya, lakukan studi literatur. Bahkan kan sebelum kita mengajukan judul, kita melakukan studi literatur terlebih dahulu ya. Nah, kita studi literatur tapi fokus ke metode. Mungkin tadi fokus ke ide, kayak judulnya baca doang kan nggak apa-apa ya. Tapi ini kita fokus ke metode gitu. Jadi ini hasilnya seperti apa, hasil yang kita dapatkan itu apa-apa aja, dan bagaimana cara mendapatkan hasil itu. Gitu. Itulah metode ya. Metode itu kita lakukan dengan studi literatur gitu. Nggak bisa kayak si dosennya kasih terus kayak ya udah gitu, karena ilmu ini berkembang terus kan. And sometimes ya, kalau dosen kan biasa udah berumur ya, atau kalau nggak berumur kan udah banyak kesibukan yang lain gitu kan. Jadi nggak sempat mungkin untuk baca-baca literatur yang terbaru. So ini inisiatif dari mahasiswanya ini untuk mencari metode-metode yang memang paten lah gitu ya, jangan coba-coba lagi gitu. Nah, jadi hasilnya pun bagus. Terus kita lakukan eksperimen, step eksperimen kita jangan lupa dicatat hasilnya. Eksperimen itu adalah melakukan metode yang udah diambil tadi. Yap, benar. Ini mungkin konteksnya lebih ke ini ya, sains ya, eksak. Sains eksakta gitu. Mungkin kalau di social science mungkin nggak di lab gitu, tapi ke masyarakat gitu kan. Nah, mungkin ini bedanya ya, ketika kita skripsi, kita itu pengennya kelar aja dah. Gitu kan. Karena penelitian itu bukan bagian bukan hal yang sangat penting bagi kita gitu. Kita anggapannya dulu juga anggapannya gitu kan. Ya, ini untuk apa nanti habis ini ya? Ya kayaknya cuma syarat doang udah gitu ya kan. Yang penting selesai udah gitu kan. Tapi ketika kita udah kayak profesional itu kan kita perlu data yang bagus. Apalagi untuk publikasi nanti perlu data yang bagus. So, ketika kita penelitian, kita temukan error atau kejanggalan data, jangan ragu untuk mengulang eksperimen. Ketika ulang datanya juga sama, gitu, tidak sesuai dengan teori, kita baca lagi literatur. Ini benar nggak sih cara dia? Dan nggak cuma satu literatur, please. Banyak literatur lainnya gitu yang harus kita, ini tuh ada dilaporkan sama si A, si B, si C gitu kan. Berarti udah benar gitu. Itu proses yang sebenarnya kayak cycle gitu loh. Studi literatur, eksperimen, studi literatur, eksperimen gitu. Jadi nggak studi literatur nggak kayak linear. Kayak misalnya studi literatur, eksperimen, buat skripsi, sidang, selesai. Jangan gitu. Jadi studi literatur, lab eksperimen, gagal, balik lagi studi literatur, bolak-balik, setelah itu jangan ragu untuk mengulang eksperimen, baru kemudian ke tahap penulisan. Untuk studi literatur Bang ya,
ada nggak bang akses yang gratis? Banyak tuh yang gratis ya. Sekarang ada namanya open access journal, itu sudah lumayan booming ya. Jadi kita nggak perlu lagi berbayar, kita bisa akses, atau ada jalan-jalan belakang kayak menggunakan Sci-Hub. Oke. Misalnya gitu kan ada ya. So sebenarnya banyak opsi untuk mendapatkan literatur yang gratis. Mungkin yang perlu digunakan itu kayak search engine-nya. Secara umum itu kita bisa menggunakan Google Scholar. Jangan ragu untuk cek atau cari-cari video tutorial di YouTube bagaimana cara menggunakan Google Scholar. Karena ada trik-triknya sebenarnya, mungkin kita nggak bisa jelasin di sini ya. Tapi bisa dicari di YouTube atau dimanapun gitu tutorial menggunakan search engine Google Scholar. Nah kemudian PubMed kalau misalnya bidangnya lebih ke kesehatan, atau semantik scholar, atau apalah gitu, tergantung bidangnya lagi gitu. So banyak search engine yang memang digunakan khusus untuk literatur ilmiah gitu. Berarti untuk saat ini kalau kita mau bikin skripsi ataupun bikin artikel ke jurnal ya seharusnya bakal lebih mudah ya bang, mesti langsung perpustakaan ya di laptop. Iya. Juga, gitu. Kayak oke. Ini menarik sih ya. Mungkin sebagian orang awam gitu ya nganggapnya buku itu merupakan referensi paling utama. Oke. Ketika kita mau publish ke jurnal, mereka tuh lebih prefer untuk yang bukan buku, tapi artikel. Kenapa? Buku itu tidak ada proses peer review. Umumnya tidak ada proses peer review, atau kalaupun ada, dia itu nggak ada standarnya gitu. Kecuali kalau misalnya yang publishnya itu setingkat Elsevier atau Springer, mereka kan ada SOP-nya. Tapi kalau tinggal itu untuk apa ya? Jadi untuk buku orang siapa aja bisa publish. Iya. Tapi kalau misalnya publish ke jurnal, apalagi jurnal yang terakreditasi, itu dia harus dinilai dulu sama peer review. Jadi udah terjamin nih isinya layak secara scientific, secara ilmiah. Nah, itu yang pertama, tentang kelayakan data. Yang kedua, tentang update informasi gitu. Nah, kalau di buku, mungkin buatnya tahun kapan-kapan. Iya. Lagi, kalau buku itu dia nggak rapid seperti jurnal. Gitu. Jadi prosesnya lama. So, penelitian yang dilakukan mungkin jauh lebih itu lagi. Mungkin di tahun 1700-an penelitiannya, kemudian dikumpulkan baru diterbitkan dalam buku di tahun 90-an. Kan itu jangka waktu yang panjang sampai beratus tahun kan. Kecepatan mengupdate informasi dari buku itu sendiri membuat si buku ini ketinggalan progres penelitian. So, kalau mau lebih update informasinya itu harus merujuk ke artikel yang dipublish di jurnal. Nah, ini pembahasan yang kalau aku sebagai orang awam penasaran juga kan. Ya, makanya nih kalau teman-teman yang mau buat webinar tentang ini gitu kan, tentang satu topik aja gitu, beda buku sama jurnal. Nah itu bakal banyak pembahasannya dan ya bisa approach. Bisa approach Bang Ikram. Nanti profil sosmednya akan ada di deskripsi ini ya. Ada. Boleh ya. Thank you. Nah ini yang penasaran juga Bang, di dunia penulisan karya ilmiah. Kalau di buku kan rilis bukunya, nanti kan ada royalti kan ke kita nih yang penulis. Oke. Kalau jurnal gimana Bang? Ini sebenarnya hal yang berat sih untuk dibicarakan, karena ini juga sebenarnya hot topic di antara para ilmuwan, para researcher gitu kan. Karena pada dasar ya kecenderungannya yang membayar itu adalah kita. Oke, justru kita yang bayar. Iya, kita yang bayar, terutama untuk jurnal yang open access. Oke. Jadi karena ya mereka kan publisher ya, penerbit gitu, dan kita minta tolong dong terbitkan punya saya. Dan itu kan kerjaan juga dong, menerbitkan punya kita, dan kita harus bayar biasanya. So kita bayar biasanya untuk bisa terbit. Tapi ada juga yang nggak bayar, disponsori atau dia melalui subscription bisnisnya, jadi tidak perlu dibayar gitu kan. So kalau bagi royalti mungkin lebih ke ketika kita daftarkan paten gitu ya, karena itu kan copyrightnya di kita ya. Nah itu ada perjanjian copyrightnya sama publisher, jadi tergantung gitu ya. Nah kalau Abang tuh
non bisnis, non komersial. Jadi ketika ada orang mau mengambil data kita untuk komersial, dia harus minta copyright dari kita. Jadi muncul nih pertanyaannya, kenapa orang nge-publish kalau memang harus kebanyakan kan nggak semua harus bayar kan? Kenapa orang nge-publish hasil penelitian? Walaupun abang udah bilang tadi untuk ini sebagai pengakuan gitu kan. Tapi benefitnya itu apa bang? Sepowerful apa benefitnya? Itu yang belum saya lihat. Wow, oke. Sepowerful apa? Oke. Masih kalau misalnya masalah duit tuh kita selalu ada ya, dapat sponsor dari manapun gitu ya. Kita insya Allah nggak akan miskin lah karena kita bayar itu jurnal kan. Kita sebagai peneliti itu dilihat dari apa? Dari track record kan. Nah, track record itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan publikasi. Anggaplah kita tuh ada ini semacam sosmed juga. Oke. Bayang. Semacam sosmed juga tuh. Cuman isinya ilmuwan semua, terus bahasannya penelitian gitu. Nah, jadi ketika kita publish itu bakal memunculkan skor. Oke. Nah, kalau di Scopus ini yang paling sering digunakan sebagai parameter ya. Yang skornya itu disebut high index. Nah, perhitungannya tuh nggak usah lah ya, jangan di sini ya. Jadi semakin banyak kita publikasi dan semakin banyak orang merefer atau merujuk ke artikel kita, maka akan meningkatkan poin high index itu. Nah, poin high index ini menjadi penentu karir sebagai saintis. Jadi kalau misalnya kita high indexnya di atas 20-an, itu udah setara dengan world class professor. Apa nih patokannya world class professor gitu? Nah, itu tadi high index di atas 20. Itu ketika high index kita di atas 20, banyak orang yang bakal nge-invite kita sebagai pembicara di pertemuan-pertemuan ilmiah gitu. Apalagi nanti udah sampai 40, biasa kan kalau yang udah tua-tua ada expert tuh selebgramnya kaum ilmiah. Iya bener ya, kayak kita tuh terasingkan gitu lah. Ada dunia yang berbeda ya. Tapi ya sistemnya sama gitu. Jadi kalau misalnya ada dana hibah misalnya, ada proyek penelitian dan itu mensyaratkan kita untuk merekrut orang yang standar world class professor gitu, maka ya kita harus ada orang yang high indexnya di atas 20 gitu. Sangat menentukan karir kita. Tapi kan kadang ada juga yang publish ada sponsornya kan. Jadi nggak mengocek uang sendiri lah, mengocek uang sendiri kan. Itu gimana cara dapatin sponsor agar kita bisa publish tanpa kita bayar? Itu kalau dosen ya. Jadi kita tuh di Indonesia untuk penelitian ada yang memang researcher, itu yang kerjanya di bawah badan riset. Mungkin kalau dari pemerintahnya itu ada BRIN, ya kan. Nah, terus juga kalau dosen juga bisa. Dosen kan salah satunya meneliti ya, kerjaannya nggak cuma ngajar doang. Mereka itu ada slot tersendiri untuk mendapatkan proyek penelitian. Dan biasanya setiap proyek penelitian itu ada jatahnya memang untuk publikasi gitu. Ya jadi bukan dari uang pribadi gitu. Itu kalau orang di bawah lembaga kan. Nah kalau misalnya perorangan kayak kita ini bisa nggak kita cari sponsor? Makanya nih harus punya link. Harus punya link ke dosen-dosen gitu ya. Tapi basically random sih sebenarnya kan untuk dapetin dosen yang bisa percaya sama kita, itu kan kayak luar biasa gitu ya sebenarnya. Dikasih sebenarnya jatah dia sebenarnya kan, uangnya kan uang project dia gitu. Sama-sama. Cuman kita di-include-kan ke projectnya dia gitu. Dulu tuh nggak ada skill juga. Itu tuh dulu lari-lari sih, pokoknya bolak-balik tak kenapa gitu, bolak-balik gitu depan ruangan dosennya, terus dosennya kayak sini gitu mau dikasih mau proyek penelitian nggak gitu untuk skripsinya, ya mau gitu kan. Ya udah akhirnya terlibat gitu. Gitu. Sip. Saran ya, kalau misalnya untuk mahasiswa tuh jangan ragu nge-approach dosen. Saya mau nih jadi asisten Bapak untuk penelitian gitu. Jangan malu untuk approach dosen. Berarti nawari langsung lah ya.
Jangan nunggu ditawarin ya, siapa kita juga ya. Iya, ya pokoknya gitu Itu lah. kan untuk apa spesial case banget dipanggil sama dosen. Ya itu kan keberuntungan. ya. Iya. Tapi ini dulu tuh nggak ada orang yang bilang, wih penelitian itu keren gitu, nggak ada. Nah ini kan ada orangnya kan. Iya. Ya, baru kerasa nih semua benefitnya gitu kan. Dapat penghargaan ini tuh, terus juga alhamdulillah rezeki lancar gitu kan. Nah itu kan semua dari penelitian itu ya. Iya. Nah baru kerasa sekarang. Kalau misalnya mungkin dulu tahu gitu kan benefitnya sebesar ini, pasti udah Dari dulu nih. dari dulu tuh, terus Bu saya atau Pak saya mau penelitian dengan Bapak atau Ibu gitu. Oke, menarik. Dan dosen setiap tahun ada ya penelitiannya? Ya, setiap tahun tuh banyak banget tuh dana yang dikasih baik dari universitas maupun dari Kemendikbudristek Oke. untuk dosen, untuk para peneliti melakukan penelitian gitu. Berarti kesempatan ada kapan aja nih gitu pada mahasiswa untuk approach dosennya ya. Ya, jangan ragu. Jangan lupa saksikan lagi podcast berdebar lainnya dan jangan lupa di-subscribe, di komen, dan kalau mau kenalan sama Baikram nanti bisa DM sama Baikram, jangan malu-malu. Oke, see you in the next episode.